Kami dari kelas 12 IPA akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Peristiwa Sekitar Proklamasi. Andri Deyaka sebagai Soekarno, Rodi Yuliani sebagai Muhammad Hatta, Wahyudi Ahmad Fatoni sebagai Subarjo, Esi Eka Putri sebagai Sultan Syahrir, Ainul Abini sebagai Wigana, Riko Ariano sebagai Khairul Hamid, Saskia Nayasmina sebagai Laksamana Maeda, Sherly Febrianti sebagai Darwis, Dwi Ayu Lestari sebagai Ibu Fatmawati, Wika Saputriana sebagai Sukati, Rini Marliana sebagai Sayuti Meli, Nurul Handayani sebagai BM Dia, Kiki Pamela sebagai Sudiro, Devi Vidyasari sebagai Latif, Purwi Asturi sebagai Suhud, Aidila Wayuni sebagai operator sound, dan saya sendiri Syafri Yasmi sebagai dalang. Selamat menyaksikan drama kami. Tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Berita kekalahan Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Berita ini tertangkap di Indonesia dan terdengar oleh Sultan Syahrir. Ternyata Jepang sudah kalah. Apakah saudara tahu? Apa itu, Bung? Jepang sudah kalah. Nagasaki dan Hiroshima dibom. Benarkah itu, Bung? Kita jangan salah, Bung. Benar. Kalau begitu, kita harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta, Bung. Kita manfaatkan situasi ini untuk kemerdekaan Indonesia, Bung. Menurut saya, lebih baik Bung sendiri yang menemui mereka agar siasat kita tidak diketahui oleh Jepang, Bung. Baiklah, saya akan menemui mereka sekarang juga. Baiklah, Bung. Kemudian Sultan Syahrir bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, bermaksud untuk memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Apakah Bung sudah tahu? Apa itu? Nagasaki dan Hiroshima dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Kita harus proklamirkan sendiri. Nippon sudah kalah. Telak. Kita harus memberikan kesan kepada dunia kalau negara Indonesia bukan bentukan Jepang. Maka segera bawa secepatnya. Aku harus bicarakan dulu ini dengan Laksamana Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih bisa. Kota Syahrir. Sudah cukup. Tidak ada gunanya kalian melihatkan ego kalian masing-masing. Tidak penting kalah atau tidak. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Pikirkan itu. Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak ada yang harus dibenarkan. Pengecut. Kemudian terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan golongan tua yang sedang berada di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 22 WIB. Uang
Maksud apa kalian kemari? Bung tidak usah pura-pura tidak tahu. Jepang sudah kalah, Nippon sudah habis. Berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan, Bung. Sekarang juga. Ya Bung, malam ini juga Bung. Kalian semua tidak masuk akal. Kita sudah memikirkan matang-matang Bung. Kita punya barisan pelopor. Bahkan Heiho sudah siap semua. Jika Bung memberi sinyal, buah! Seluruh Jakarta akan terbakar Bung. Tentara Indonesia akan mengepung dan menghancurkan tentara Jepang. Saya yakin. Benar, Bung. Apakah kita harus menunggu janji manis Jepang itu, Bung? Kita bisa sendiri. Kita bisa bangkit, Bung. Toh Jepang sudah kalah dalam perang sucinya. Tidak. Kekuatan kalian tidak ada artinya. Perlihatkan kepadaku. Mana kekuatan yang kalian bilang matang itu? Apa yang akan kalian lakukan untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Apakah kita bisa tegak dengan kekuatan kita sendiri? Tapi, Bung, semakin cepat kita proklamirkan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula berakhirnya penderitaan rakyat, Bung. Benar itu, Bung. Ini adalah momen yang telah ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Apa mungkin Bung takut? Tidak. Kami tidak takut. Hanya saja kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Biarkan nanti hal ini kita bahas dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Saya setuju. Kita tidak boleh gabah dan tidak boleh mengambil keputusan cepat itu. Baiklah kalau Bung tetap begini. Kami akan apa? Kamu akan apa? Ini leherku. Lepas sekarang. Bukan itu Bung. Bukan itu maksud saya Bung. Lalu, golongan muda pergi meninggalkan kediaman Soekarno. Walaupun mendapat penolakan dari Soekarno dan golongan tua lainnya, golongan muda tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tapi hal ini tidak diketahui oleh Sultan Syahrir sebagai pelopor golongan muda. Tanggal 16 Agustus 1945, mereka datang ke kediaman Soekarno, yaitu Khairul Saleh Darwis Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung datang pagi ini? Kami bermaksud ingin membawa Anda dan Bung Karno ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrokan rakyat dan Jepang. Pengasingan? Apa maksudnya? Supaya Bung terhindar dari pengaruh Jepang, agar kita bisa bebas dan bisa memproklamirkan kemerdekaan. Bagaimana dengan anak istriku? Sebaiknya ibu beserta anak juga ikut untuk menjamin keselamatan mereka. Aku harus tanyakan dulu kepada dia. Baik. Bu, kita akan dibawa oleh para pemuda. Kata mereka kita akan diasingkan. Pengasingan? Baiknya kita ikuti saja apa yang golongan muda inginkan, Pak, sebelum mereka bertindak lebih jauh lagi. Baik Bu, mari kita pergi. Bagaimana, Bu? Baiklah, kami akan ikut kalian. Mari ikut kami, Bu. Dan Baik. akhirnya mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Setelah itu, Darwis, BM dan Soekarni menemui Sultan Syahrir. Maka terjadilah perdebatan di antara mereka. Setelah kalian bertindak brutal dan gegabah seperti ini, kalian ingin aku untuk mendukung tindakan kalian? Dan Itich tidak akan pernah. Dari caraku, kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Hatta. Tapi jika kalian ingin Indonesia merdeka, bawa mereka kembali. Tapi gerakan kita sudah didukung oleh pimpinan PETA, Bung. Ya, itu benar, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Satu hal yang harus kalian tahu.
tidak akan cukup untuk menggantikan mereka. Maka bawa mereka kembali. No! Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius ini diketahui oleh Ahmad Subarjo. Dan ia segera menemui golongan muda yang menyembunyikan keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung tidak bisa bertemu mereka sekarang. Awas saya ingin bertemu dengan mereka. Ya, Subarjo. Bagaimana keadaan Jakarta? Tidak apa-apa, tidak terjadi revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang satu hari dengan sia-sia. Satu hal yang penting, Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaan pada Terasku. Nippon sudah habis. Ternyata Sahir benar. Kita sekarang juga ke Jakarta, Bung. Sekarang juga, Bung. Kita bukan lagi. Diam kamu. Diam. Baiklah, kita akan laksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kita akan laksanakan proklamasi esok hari. Tapi sebelumnya, aku ingin bicarakan satu hal dengan Bung Karno. Silakan kalian keluar dulu. Bung, aku ingin menanyakan satu hal kepada Bung Karno. Aku bingung. Apakah Bung yakin apabila negara kita lepas dari penjajahan, baik itu Jepang, Belanda, Inggris, bahkan Amerika sekalipun, apakah Bung yakin mampu memimpin negara yang lebih dari 70 juta penduduknya ini? Apakah Bung yakin memilih pemimpin yang tepat untuk mereka? Apakah Bung yakin kita bisa mengelola kekayaan Indonesia demi kesejahteraan yang secara merata? Apakah Bung yakin? Yakin? Yakin 100%. Apakah Bung yakin itu, Bung? Mungkin tidak 100% mampu. Kemerdekaan bukanlah tujuan. Kemerdekaan adalah awal. Dan kita inilah orang yang mengawalinya. Selebihnya kita serahkan kepada anak-anak kita. Ya, di antara mereka pasti ada orang yang pecundang. Tetapi pemimpin yang baik akan selalu datang di saat yang tidak terduga. Jika kita bukan pemimpin yang baik, biarkanlah sejarah yang menghapus segalanya. Malam itu juga, 16 Agustus pukul 23 WIB, Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Jakarta, di rumah Laksamana Maeda. Di sana sudah berkumpul golongan muda dan golongan tua. Selamat malam. Silakan masuk. Silakan gunakan ruangan ini dengan sebaik-baiknya. Saya sendiri yang akan menjamin keselamatan kalian berada di sini. Gunakan ruangan ini untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya turut bahagia mendengarnya. Terima kasih. Baiklah, karena sudah malam, saya ingin istirahat dulu. Saudara-saudaraku, sebaiknya kalian tinggalkan dulu kami bertiga untuk merumuskan proklamasi ini. Silakan yang lainnya keluar. Bagaimana ini, Bu? Kita tidak ada membawa teks proklamasi yang waktu itu pernah kita tulis. Tata bahasa Bung paling baik di antara kita semua. Bagaimana kalau Bung yang menyusunnya? Baiklah. Tapi Bung yang menulisnya. Baik. Ada kertas? Sebentar.
Khairul Saleh. Ada kertas. Mana? Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, maka 17 Agustus 1945 pukul 4 dini hari dibacakanlah teks proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang hadir. Saudara-saudaraku, silakan masuk. Baiklah, saudara-saudaraku, kali ini teks proklamasi yang kami rumuskan akan dibacakan oleh Bung Karno. Saudaraku, silakan kalian dengarkan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Rumusnya bagus, Bung. Tetapi siapa akan menandatangani teks itu? Karena ini berkat jasa-jasa rakyat Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Usul saya yang menandatangani teks itu cukup Anda berdua saja, Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai wakil nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Kami setuju. Baiklah, silakan kau ketik teks proklamasi ini dan jaga baik-baik. Siap, Bung. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut dan persiapan kemerdekaan rampung pada pukul 4.30. Semua hadirin pulang ke rumahnya dengan gembira. Berita akan dilangsungkannya proklamasi juga telah disebar ke penjuru Jakarta dan sekitarnya, agar rakyat juga turut mendengar berita maha penting ini bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani hari saya yang cukup menguras pikiran ini. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya Gusti Allah telah mendengar doa kita. Kini kita bisa memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Bagaimana persiapan untuk besok, Pak? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Dan benderanya adalah bendera yang Bu jahit pada waktu itu. Syukurlah, Pak. Bagaimana kalau bendera itu kita namakan Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus Bu, itu ide yang brilian. Detik-detik proklamasi telah di depan mata. Tepat pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, semua telah berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Soekarno berpidato dengan lantangnya dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
itu. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa kita berjuang demi meraih kemerdekaannya. Juga di zaman Nipong, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tiada berhenti-henti. Tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi dalam hakikatnya kita tetap menyusun kemerdekaan sendiri. Kini tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendirilah yang akan menjadi bangsa yang kuat. Saudara-saudaraku, dengan ini, dengarkanlah proklamasi kami. dengan diproklamasikannya proklamasi dan dikibarkannya bendera merah putih, maka Indonesia resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Hari ini Tanahku yang aku belajar banyak dari setiap peristiwa yang terjadi. Berusaha
adalah kekalahan sejati. Kemenangan tidak pernah bisa diraih dengan tindakan seperti itu. Akan aku catat untuk anak-anakku nanti. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Bangsa yang berjuang bersama merebut kemerdekaan. Berkorban harta, bahkan nyawa, demi tanah air tercinta. Sepatutnya lah para penerus bangsa ini bangga atas jasa-jasa pahlawan yang telah merebut kemerdekaan. Sesungguhnya merebut kemerdekaan lebih mudah dari mempertahankan kemerdekaan. Para pahlawan menyerahkan semuanya kepada para penerus bangsa ini untuk kelangsungan hidup bangsa ke depannya. Cukup sekian drama dari kami. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live.